Jemaat yang diberkati oleh Tuhan dan juga jemaat yang berada di rumah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam ibadah streaming pada malam hari ini. Di gunung dan di lurah, di padang dan di hutan, di kota maupun desa, dimanapun umat Tuhan tak luput dari pandangannya. Ia menyertai, menghibur dan menguatkan siapapun yang hidup setia kepadanya, meski dalam kekurangan, kelemahan dan keterbatasan. Karena itu, hendaklah kita terus bersyukur, sujud menyembah Allah, dan takut akan Dia setiap waktu. Dengan rasa syukur dan sukacita, kita datang beribadah kepada Allah. Mari kita berdiri dan menghadap Allah dengan mengangkat pujian Kidung Jemaat 454 ayat 1 dan 2, indahnya saat yang teduh. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur Tuhan kami naikkan ke hadirat-Mu atas kasih sayang-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami ada pada saat ini bukan karena kuat dan hebatnya kami Tuhan. Itu adalah anugerah semata yang Engkau berikan bagi kami semua Tuhan. Walaupun di tengah-tengah situasi yang tidak mengizinkan Tuhan, tetapi itu tidak menjadi penghalang bagi kami Tuhan untuk memuji bersyukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, kami mau mengundang Roh Kudus-Mu bagi kami semua, bahkan juga jemaat yang berada di rumah Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini. Biarlah ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga kesudahannya boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan masuk dalam Mazmur pujian, Mazmur 111, kita akan baca secara silih ganti. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh.
kokoh untuk seterusnya dan selama-lamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran, dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya yang kudus dan dahsyat. Jemaat dipersilakan duduk. Kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 454, ayatnya yang ketiga, indahnya saat yang teduh. Saat yang teduh penampung permohonanku kepada Yang Maha Benar, yang bersedia mendengar sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan imanku di dalam saat yang teduh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab dari kitab Amsal pasal 9 ayat 10 hingga ayat yang ke-18. Kitab Amsal pasal 9 ayat 10 hingga ayat yang ke-18. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Kami kembali menaikkan syukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak terbatas atas kami. Sebagai keluarga, kami boleh duduk diam sebentar di rumah tangga kami masing-masing untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah kami kembali dikuatkan, dihibur, diberikan hikmat dan pengertian, sehingga kami boleh memaknai situasi yang sedang kami alami saat ini dengan baik, dengan sikap hormat atas kebaikan Tuhan, dan kami juga bersedia melakukan firman Tuhan. Penuhilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus pada saat ini, dan biarlah kami bersukacita melakukan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, saya undang kita berdiri. Amsal pasal 9 ayat 10 hingga ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal, cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, akan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi, di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata.
Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari, dan kepada orang yang tidak berakal budi, katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kembali melihat ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Saudara-saudara, kita pasti menyadari bahwa tidak dapat kita hidup tanpa hikmat, karena kita berhadapan dengan persoalan kehidupan, kita berhadapan dengan perubahan-perubahan yang begitu cepat, kita juga berhadapan dengan situasi-situasi yang kadang kita tidak siap, situasi menjengkelkan itu hadir, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kita membutuhkan hikmat untuk memaknai situasi ini yang cepat berubah, yang datang secara tiba-tiba, kadang situasi menjengkelkan, kadang situasi begitu meninabobokan, sehingga siapapun kita membutuhkan hikmat. Bahkan Raja Salomo dalam kitab Amsal, dia juga mengungkapkan bahwa betapa pentingnya hikmat itu. Hikmat melebihi kekayaan, hikmat melebihi emas. Sekalipun kita berhadapan dengan situasi sulit, tetapi ketika kita menanganinya dengan hikmat Tuhan, maka di situ kita akan berbahagia melebihi mendapatkan emas yang murni. Kita bisa bandingkan itu dalam Amsal 2 ayat 1 dan ayat 4 sampai 6 dikatakan begini. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencari seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi saudara-saudara yang terkasih, mari kita sadari bahwa saudara dan saya membutuhkan hikmat. Dan di sini dikatakan kembali kita melihat ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Itu permulaan hikmat. Yang dimaksud dengan takut di sini dalam bahasa Ibrani itu yara, memiliki 3 arti. Jadi saudara-saudara, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut yang pertama itu kita gemetar karena berhadapan dengan persoalan yang sangat berat. Jujur kita panik, persoalan itu besar sekali. Atau misalnya pandemi ini datang bukan saja kita berhadapan dengan masalah ekonomi, kita berhadapan dengan masalah kesehatan, tetapi kita juga berhadapan dengan badai yang sangat besar yang terkena bukan saja pribadi tetapi semua orang, sehingga kita gemetar. Itu kita takut. Tetapi arti takut yang kedua, hormat, kagum. Jadi di tengah-tengah situasi yang boleh dikatakan tidak ada pastinya, tidak ada kepastian ini, kita berlaku hormat kepada Tuhan, bahwa apa yang Dia buat itu baik adanya. Jadi kita mulai dewasa,
Kita takut, tetapi kita mulai mempunyai pengertian bahwa apa yang Tuhan buat itu baik. Lalu takut yang ketiga, kita mengasihi. Saudara-saudara yang terkasih, kita dapat mengasihi karena kita takut. Bagaimana saya bisa mengasihi sementara saya takut? Saudara-saudara yang terkasih, lawan dari takut itu kasih. Ketika saya mengasihi, saya tidak akan takut berhadapan dengan situasi apapun. Ketika saya mengasihi Tuhan, apapun yang Dia izinkan atas saya percaya. Sehingga menempatkan saya tidak takut. Jadi saudara-saudara yang terkasih, arti daripada takut di sini adalah saya mengasihi. Saya gentar. Saya berhadapan dengan situasi ini, saya gentar. Tetapi saya juga kagum dan hormat kepadanya. Di dalam kekaguman saya juga mengasihinya. Karena saya tahu apa yang Dia buat itu baik. Apa yang Dia buat, apa yang Tuhan buat untuk kebaikan saya, kebaikan dunia ini, kebaikan bangsa ini. Dan saudara-saudara yang terkasih, ketika kita takut akan Tuhan, apa yang kita lakukan? Kita belajar akan kebaikannya. Saya takut kepada Tuhan, tetapi saya mau belajar bahwa Dia baik. Ketika saya takut akan Tuhan, maka saya mulai membenci kejahatan. Jadi saudara-saudara jangan menganggap bahwa saya takut akan Tuhan, tetapi saya terus melakukan kejahatan, tidak bisa. Kalau saya takut akan Tuhan, saya mulai membenci hal-hal yang jahat. Lalu kalau saya takut akan Tuhan, maka saya terbuka untuk belajar. Saya terbuka akan didikan. Saya terbuka akan ajaran-ajarannya. Karena saya takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin sulit, tetapi oleh hikmat Tuhan, biarlah kita dapat memahaminya. Jadi dari sini kita bisa memahami satu ayat ini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dengan kata lain, saya gentar, tetapi saya hormat. Saya mengasihinya. Di dalam saya mengasihinya, saya belajar. Saya juga terbuka. Saya juga menjauhi kejahatan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana saya melakukannya? Saya harus berjalan seturut dengan firman Tuhan. Mengapa? Karena badai ini akan terus ada. Tetapi ketika saya berjalan dengan firman Tuhan, dalam firman Tuhan, maka saya kuat. Kita bisa bandingkan itu dalam Matius 7 ayat 24-25. Ada perbedaan besar. Rumah yang berdiri di atas pasir dan rumah yang berdiri di atas batu. Ketika badai itu datang, maka yang di atas pasir akan hancur, tetapi yang di atas batu akan berdiri. Jadi kalau kita terus dalam firman Tuhan, maka sehebat apapun badai itu datang, tidak akan membuat kita runtuh. Bagaimana supaya saya berjalan dalam hikmat Tuhan? Yang kedua, saya akan selalu memiliki persediaan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kembali mau ingatkan bahwa badai kehidupan itu datang terus-menerus. Pandemi COVID-19, ada lagi badai yang lain, ada lagi badai yang ada dalam diri kita sendiri. Itu datang bertubi-tubi. Tetapi kalau saya punya persediaan hikmat, maka itu tidak akan melumpuhkan saya. Saya kasih contoh. Yusuf dalam Kejadian 41 ayat 1-7, bagaimana dia mengumpulkan makanan pada saat persediaan begitu hebat, sehingga ketika kemiskinan itu datang tidak akan mengacaukan bangsa Mesir, karena 7 tahun dia menabung, dan ketika dia berhadapan dengan situasi itu, ya mereka tetap berjalan normal.
Jadi saudara-saudara, hikmat itu memampukan kita hidup dalam persediaan yang benar, bahwa badai itu akan datang, tetapi tidak akan membuat kita kacau balau, karena kita punya persediaan. Dan saudara-saudara yang terkasih, kita tetap bertumbuh dalam hikmat, dan kita juga tidak akan sombong berhadapan dengan segala kelimpahan. Itulah hikmat Tuhan. Dan saudara-saudara, kembali saya mau katakan bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa saudara dan saya membutuhkan hikmat Tuhan. Jadi mintalah pada Tuhan, takutlah akan Tuhan, berjalanlah seturut dengan firman Tuhan, sehingga kita bisa berhadapan dengan badai sebesar apapun. Nah saudara-saudara, mari sedikit kita memahami Amsal pasal 9 ini. Amsal pasal 9 ini mengajarkan, mengingatkan kita atas kehidupan yang sedang kita alami. Saudara-saudara yang terkasih, Salomo mengajarkan kita tentang hal yang seringkali menempatkan kita bodoh. Kenapa? Karena kita terbujuk oleh undangan-undangan kebodohan dalam dunia ini. Saya ulangi. Pasal 9 ini Salomo mau mengajarkan kita bahwa kita seringkali tanpa kita sadari kita menjadi orang bodoh karena undangan-undangan dunia ini, jebakan-jebakan dunia ini yang tanpa kita sadari menempatkan kita salah memilih dan masuk sebagai kategori orang bodoh. Saudara-saudara, kita lihat ada 2 ilustrasi tentang 2 wanita dalam pasal 9 ini. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kita lihat. Kita lihat Amsal 9 ayat 1 sampai ayat yang saya baca, ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ke7 tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Jadi Salomo mau mengungkapkan bahwa ada perempuan yang mengundang untuk kita hidup dalam hikmat Tuhan. Bahwa hikmat Tuhan itu sangat baik. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, hikmat Tuhan ini membuat kita bermanfaat. Lalu hikmat Tuhan ini menyediakan hal yang baik kepada kita. Ini perempuan yang pertama. Tetapi dalam pembacaan kita pada malam hari ini mengungkapkan tentang perempuan yang kedua. Perempuan yang kedua ini dikatakan begini. Pada kita baca untuk perempuan yang kedua ini pada ayat 13. Perempuan bebal, cerewet, sangat tidak berpengalaman ia dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi, di tempat-tempat yang tinggi di kota, dan orang-orang yang berlalu di jalan yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi matanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lesat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang yang diundangnya ada dalam dunia orang mati. Saudara-saudara yang terkasih,
Perempuan yang pertama mengundang supaya kita hidup dalam pengertian, supaya kita hidup akan takut akan Allah, supaya kita hidup dalam kejujuran, cara mendapatkan semuanya dalam kejujuran. Tetapi perempuan yang kedua ini sangat manis. Mari datang di sini. Semua sudah kusiapkan. Tetapi undangan ini undangan kebodohan, undangan bersifat jebakan. Sehingga siapa yang datang dalam undangan itu, maka betapa nikmatnya hidup ini. Tetapi mereka sedang menyembah dunia ini, menyembah arwah-arwah. Mereka salah memilih undangan. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, kedua perempuan ini mewakili dua jalan dalam kehidupan kita. Mana yang harus kita pilih? Apakah kita mau masuk dalam undangan kebodohan atau undangan hikmat? Sehingga Salomo mau mengajarkan kepada kita, saudara dan saya, bahwa kita membutuhkan hikmat. Bukan hikmat dunia ini, tetapi hikmat yang berasal dari Tuhan. Hikmat yang berasal dari Tuhan itu membuat kita takut akan Tuhan, bersedia untuk belajar, bersedia untuk mencintai Tuhan, bersedia untuk hormat kepada Tuhan. Dan saudara, ketika kita memahami akan hikmat Tuhan dan kita berjalan dalam hikmat Tuhan, tentu saudara dan saya tidak akan masuk dalam jebakan dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini mau mengajarkan kepada kita 3 hal. Yang pertama, hikmat memampukan kita takut akan Tuhan. Ketika saudara dan saya takut akan Tuhan, maka kita terus mempersiapkan generasi kita. Kita terus mengajar, mendidik mereka dengan benar. Kita terus mempersiapkan mereka bahwa kekayaan yang terpenting itu adalah firman Tuhan. Kekayaan yang terpenting itu adalah takut akan Tuhan. Ketika takut akan Tuhan, kita tidak akan roboh di tengah badai sebesar apapun. Ketika kita berjalan seturut dengan firman Tuhan, maka anak-anak kita akan tetap berdiri dalam tawaran dunia senikmat apapun. Mereka tidak jatuh di dalamnya. Karena apa? Mereka berjalan dengan hikmat Tuhan. Dan saudara dan saya sebagai orang tua mempersiapkan mereka dengan benar. Sehingga mereka tidak tersipu-sipu terhadap kekayaan. Tidak malu-malu, tidak menjadi orang yang pangkage terhadap kekayaan. Tetapi mereka sanggup untuk terus berdiri bahwa Tuhan lebih hebat dari semuanya. Dan saudara-saudara yang terkasih, hikmat Tuhan memampukan kita takut akan Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah Bapak Ibu mempersiapkan anak-anak untuk takut akan Tuhan? Karena ketika dia takut akan Tuhan, dia tidak akan jatuh dalam jebakan-jebakan dunia ini. Bahkan sehebat apapun badai itu, dia berdiri di atas batu iman percaya kepada Tuhan. Yang kedua, saya mau katakan bahwa undangan kebodohan itu begitu nikmat. Undangan kebodohan kelihatan begitu menjanjikan. Undangan kebodohan itu kadang membuat kita lupa akan Tuhan. Manis sekali, asik sekali. Tetapi yang kita korbankan apa? Yang kita korbankan adalah keluarga kita. Undangan kebodohan itu begitu indah. Seperti korupsi, wanita cantik, mungkin juga hal-hal kartu kredit. Ya, menjanjikan sekali. Tetapi saudara, kadang kita masuk dalam jebakan ini besar pasak daripada tiang, sehingga akhirnya kita hanya berurusan dengan hutang satu ke hutang yang benar, ke hutang yang lain. Dan saudara-saudara yang terkasih, itulah undangan-undangan kebodohan. Jangan ambil di dalamnya. Ketika kita jatuh di dalamnya, maka kita jatuh hidup dalam kehidupan yang tidak benar. Kita gali lubang, tutup lubang. Karena apa? Kita jatuh dalam undangan yang salah. Yang ketiga,
Undangan kebodohan penuh dengan jebakan. Kembali saya membaca ayat 13 sampai 18. Perempuan bebal, cerewet, sangat tidak berpengalaman, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumah, di atas kursi, di tempat-tempat yang tinggi, dan orang-orang yang berlalu di jalan yang lurus jalannya diundang dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Saudara, saya mau katakan bahwa contoh ekstrim, mangga itu kalau dicuri kelihatannya manis, tetapi didapatnya dengan curian. Kadang orang menganggap bahwa itulah sebuah petualangan, tetapi saudara sudah salah jalan, saudara sudah masuk dalam jebakan. Tetapi orang yang berhikmat, dia tidak akan ambil demikian. Dia tidak akan mencuri, tetapi dia harus kerja keras, karena dia tahu kerja keras ada ujungnya adalah manis. Tetapi orang yang mencuri, yang sembunyi-sembunyi, mendapatkan sesuatu, menyimpan sesuatu dari keluarga, kelihatannya manis, tetapi membuat kita tidak tenang. Jadi saya mau katakan bahwa jangan ikuti jebakan-jebakan itu. Kita harus berhikmat, kita harus tahu bahwa kehidupan salah yang kita lakukan sekarang akan berdampak salah bagi anak-anak kita. Tetapi ketika kita melakukan hal yang benar, kita akan menikmati segala yang baik. Bahkan anak-anak kita juga bersyukur mempunyai orang tua yang tidak jatuh dalam jebakan-jebakan yang salah ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua undangan dalam kehidupan kita, undangan kebodohan dan undangan hikmat. Kembali kepada Bapak Ibu saudara-saudara, mau memilih yang mana? Kalau kita yang takut akan Tuhan, kita pasti akan memilih undangan hikmat, karena hikmat akan membuat kita kuat di tengah badai kehidupan ini. Hikmat juga akan membuat kita dewasa, memilah yang benar di tengah kehidupan ini. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru bagi kita, bahwa kita membutuhkan Tuhan, dan Tuhan saja yang menjadi pandu kehidupan ini. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyi dari Gita Bakti 69 bait 1 dan 2, Ku mulai dari diri sendiri. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluarga aku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tutur
perkenan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang jawaban Tuhan atas doaku. Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluarga, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, Tuhanlah sumber hikmat, Tuhanlah sumber kekuatan, Tuhanlah sumber berkat. Kami datang memuji kebesaran-Mu, kami datang memuliakan kebaikan-Mu, kami juga datang mau menyembah-Mu, karena Engkau patut menerima semuanya. Kami juga memohon, berilah kami hikmat sorgawi, berilah kami hikmat dan kasih sayang-Mu, sehingga kami dapat memaknai hidup ini dengan baik. Sebagai orang tua, kami dapat mendidik anak-anak kami dengan baik. Sebagai orang tua, kami tidak jatuh dalam jebakan-jebakan hikmat dunia ini. Kami mampu memilah yang benar. Kami juga mampu untuk melakukan yang benar, sehingga nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Sebagai ibu, kami juga membutuhkan hikmat Tuhan di dalam mengajar, di dalam melakukan aktivitas keseharian kami, sehingga kami tidak menempatkan diri sebagai jebakan-jebakan hikmat, tetapi kami mau melakukan semuanya dengan baik, dan nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Apa yang keluar dari mulut bibir kami memberikan kekuatan, penghiburan, dan kasih sayang. Kami juga memohon sebagai anak-anak, kami juga membutuhkan hikmat Tuhan, sehingga kami berlaku hormat kepada orang tua, kami menghargai, kami bersyukur mempunyai orang tua yang kuat, yang takut akan Tuhan, sehingga kehidupan ini menjadi lebih baik. Kami suci dalam pergaulan, kami tidak jatuh dalam seks bebas dan narkoba, tetapi kami mampu untuk berdiri dalam iman percaya kepada Tuhan. Dalam syafaat ini kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia, berhadapan dengan pandemi COVID-19. Tuhan, mari Engkau memberikan hikmat dan bijaksana bagi para pemimpin kami. Segala apa yang mereka lakukan, begitupun kerjasama dengan para peneliti untuk mendapatkan vaksin. Tuhan tolong, Tuhan berikan kesehatan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan Indonesia kembali pulih, baik secara kesehatan, ekonomi, keamanan, sehingga kami tetap memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami bersyukur sebagai warga negara, kami berada di tempat yang tepat, dan kami bukan saja menjadi penonton, tetapi kami terus membawa dalam doa-doa kami bahwa Engkau akan terus memulihkan bangsa kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk para medis, orang-orang yang berada di garda terdepan, yang sedang bekerja. Tuhan, betapa rentannya kehidupan kami sebagai manusia. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, khususnya para medis, sehingga mereka kuat ketika mereka memberi diri untuk merawat orang-orang yang terpapar virus corona. Mari Tuhan, Engkau juga memberikan kekuatan sehingga mereka terbebas dari virus ini, sehingga segala yang mereka lakukan berdampak baik bagi pribadi mereka maupun keluarga mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk mereka yang terpapar virus corona, mereka yang berada di ruang-ruang isolasi di Wisma Atlet, mereka yang berada di rumah sakit, mereka yang berada di rumah tangga mereka. Jangan tinggalkan mereka Tuhan, biarlah kasih setia Tuhan ada dan menyembuhkan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat GPB Rene,
saudara-saudara kami yang sudah terpapar virus corona, mari Tuhan berilah kekuatan, karena kami percaya kasih sayang Tuhan berlaku atas semua orang yang merintih menjerit kepada Tuhan, yang percaya bahwa Engkaulah tabib di atas segala tabib. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, sehingga mereka juga boleh melihat bahwa tangan pengasihan Tuhan berlaku atas mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kehidupan kami. Ketika kami beribadah dari rumah tangga kami masing-masing, biarlah kami berlaku hormat kepada Tuhan, kami berlaku mengasihi Tuhan, dan kami juga terus belajar akan kebaikan Tuhan, sehingga kami terus memuji dan membesarkan nama Tuhan. Berkatilah semua rangkaian kegiatan pelayanan dalam jemaat Tuhan. Engkau juga memberikan kuasa. Kami berdoa untuk mereka, orang tua lanjut usia, kuatkan semangat, berilah juga mereka kesehatan yang prima, sehingga mereka senantiasa mengandalkan Tuhan. Orang tua kami bila bijaksana, pemuda kami Engkau juga tolong, berilah masa depan yang terbaik. Di tengah krisis ekonomi pada saat ini, kami percaya kami mempunyai Tuhan yang memiliki dunia ini, tetap membuka tingkap langit, memberkati setiap keluarga umat Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa memohon Engkau berkati para majelis, keenam unsur Pelkat, komisi, panitia, kami serahkan semuanya kepadamu. Engkau juga mau memberkati tim musik, operator LCD, Inforkom, GPB, Rene. Biarlah semua yang kami lakukan ini berkenan kepada Tuhan. Majelis yang bertugas dalam ibadah pada saat ini Engkau juga mau memberkati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan syafaat ini, dan kami percaya Tuhan mengasihi kami, dan Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kami. Dengar dan sautilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama yang agung, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat kekasih Tuhan dan juga jemaat yang berada di rumah, marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Roma pasal 12 ayatnya yang pertama yang menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Gita Bakti 83 ayat 1 dan 2, marilah mengucap syukur. Mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristuslah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Mari bawa persembahan dengan hati sukacita. Jangan kau sedih atau terpaksa, karena Tuhan selalu memberkati tiap orang.
murah hati memberikan persembahan. Jemaat kekasih Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, tak putus-putusnya Tuhan kami menaikkan ungkapan syukur kepadamu Tuhan, atas kasih sayang Tuhan, atas berkat yang terus Engkau berikan di dalam kehidupan kami Tuhan, dan juga kesempatan pada malam hari yang indah ini Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan atas ungkapan syukur yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah persembahan yang sudah kami berikan ini Tuhan, biarlah Engkau mau kuduskan dan sucikan, biarlah Engkau terima sebagai dupa yang berbau harum di hadirat-Mu ya Tuhan. Dan juga kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau memberkati kami semua, dan juga bagi jemaat yang berada di rumah, Engkau penuhi lumbung-lumbung mereka hingga meluap ya Tuhan, sehingga mereka dapat memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa ungkapan syukur kami yang kami alaskan dengan dengan nama lain, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber segala berkat di dalam kehidupan kami. Kami boleh mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita tetap berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan kita sehari-hari. Mari kita naikkan pujian pengutusan Gita Bakti 354 bait 1 dan 2. Yang sedih yang penuh dengan irama kabar-Mu, Yesus Kau beri isi melodi meragukan kemenangan salib-Mu. Di dalam hatiku Kau buat harmoni, nada-nada pasti ganti simfoni. Yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabar-Mu. Hidup yang bersih, muka berseri, mencerminkan bahwa jiwaku sembuh. Iri dan benci sudah berhenti, karena Yesus telah mengisi hatiku. Dan kalau hidupku kena disharmoni, Yesuslah tetap memimpin simfoni. Hati yang bersih, muka berseri, mencerminkan bahwa diriku sembuh. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya tinggal tetap dalam setiap rumah tangga, keluarga kita masing-masing, mulai dari sekarang ini kekal sampai selama-lamanya.